Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video tutorial ini saya akan membuat simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini yang teman-teman saksikan adalah topologi di customer. Oke, ini adalah network topologi di customer. Di sini ada dua firewall. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada simbol, ini adalah simbol dari INSP atau Huawei. Cuma di sini yang akan saya implementasikan adalah dengan menggunakan firewall Cisco ASA. Kemudian di sini ada dua core switch, oke, layer 3, dan juga ada access control, dan juga ada server di sini. Nanti server ini akan saya implementasikan untuk DNS dan juga DHCP. Nah, kemudian ke bawah di sini ada switch access, oke. Nanti di sini akan saya tambah IP port ya di bawah core switch ini, karena di customer itu saya pernah konfigurasi seperti itu untuk topologinya, untuk real konfigurasinya, oke. Jadi ini mirip seperti inilah untuk konfigurasi di Cisco Packet Tracer yang akan saya coba implementasikan. Oke, di sini saya buka saja Cisco Packet Tracer. Teman-teman bisa download secara gratis di netcat.com. Oke, tahap pertama di sini saya akan implementasikan untuk masukin switch access. Nah, di sini switch access teman-teman ya. Kemudian ada IP port. Nah, di customer juga ada IP port nih. Biasa kalau di perusahaan itu dia nyambungnya ke switch PoE biasanya. Kemudian tentunya di sini ada PC atau laptop. Di sini saya koneksiin dengan menggunakan PC ya. Sorry, di sini terbalik gini. Oke, terbalik. Topologinya kayak gini. Kemudian tentunya ada multi layer atau switch layer 3. Nah, ini 3560 seriesnya. Oke, di sini saya kecil tampilannya. Yep, seperti ini. Oke. Kemudian kabelnya di sini saya menggunakan kabel strike connect dari PC port F00, ini connect ke port PC yang ada di IP port. Oke, ini juga sama, port F00 connect ke PC. Dari IP port switch connect ke switch access port F00 di sini. Di sini juga sama, switch connect ke port F00. Kemudian di sini saya menggunakan cross. Ini nggak wajib ya, kalau di real bisa pakai strike juga nggak masalah. Oke, sini saya pakai cross. Cuman di sini lebih enak saya untuk membedakan aja, karena di sini nanti akan saya setting mode ether channel. Oke. Kemudian untuk DNS. Nah, di sini saya menggunakan DNS resolver nanti forwarding ya. DNS forwarding, ini connect-nya ke core. Oke, seperti ini. Jadi ada satu server, kemudian ada core switch layer 3, di sini ada layer 2 switch access, dan juga ada IP port, dan juga tentunya ada PC. Oke, seperti ini dulu saya konfigurasi untuk video pertama ini. Tunggu dulu.
Perbedaan antara switch layar 2 dan layar 3. Jika pada switch layar 2 di sini, apaan sih? Kita dulu lagi pakai dulu, bentaran. Ini iya, gua anterin. Ganggu baik. Oke, perbedaan antara switch layar 2 dan layar 3. Pengalamatan. Jadi pada pengalamatan switch layar 2 ini itu bisa dikenal juga sebagai pengalamatan layar fisik ya. Ini adalah bisa pengaturan jaringan komputer yang dikenal sebagai media access control atau MAC address. Nah, MAC address ini dia menggunakan pengalaman metode 48 bit itu. Jadi MAC address ini bisa disebut sebagai, ilustrasinya adalah kendaraan yang akan melintasi suatu jalan lah, seperti itu. Saya ambil contoh, misalkan kalau lewat tol berarti kan kendaraannya pasti pakai mobil gitu kan, atau kalau lewat jalan raya bisa pakai motor. Nah, kendaraan yang bisa melintasinya adalah dengan menggunakan MAC address. Contohnya di sini PC 0, di sini ada PC 1. Ketika PC 0 dia akan koneksi ke PC 1, ini ada kendaraan yang bisa melintasi traffic ini. Apa kendaraannya? Kendaraannya ya bisa MAC address gitu. Nah, jalannya apa? Jalannya bisa menggunakan kabel kah? Atau menggunakan wireless kah? Nah, jalan ini disebut sebagai OSI layar, itu di layar 1, seperti itu. Kemudian untuk layar 3 di sini ada penambahan, yaitu bisa routing. Oke. Pada layar 3 ini bisa menggunakan routing, dia bisa pengalamatan atau bisa mengatur IP address, dan juga bisa untuk intervalent routing, seperti itu. Nah, biasanya kalau diimplementasikan di customer ini dia sebagai gateway untuk core switch ini. Sedangkan si switch ini hanya bisa didistribusikan hanya untuk ke klien seperti laptop, PC, telepon, seperti itu. Nah, realnya seperti itu. Nah, oke, di sini saya lanjut. Saya akan coba define masing-masing VLAN. Di sini saya coba define 3 VLAN dulu ya, teman-teman. Nah, di sini tahap pertama saya akan setting hostname. Di sini saya beri nama core A karena nanti ada core B juga. Di sini saya nanti akan setting modenya HSRP, tapi itu di lab selanjutnya. Oke, di sini tahapnya saya single device dulu. Oke. VLAN. VLAN di sini saya define VLAN 101 name data, misalkan untuk data. Terus kemudian VLAN 102 name untuk voice. Nah, VLAN 103 name server, misalkan. Nah, di VLAN ini sebenarnya ada range ya. Jadi di range VLAN ID itu antara 1 sampai dengan 4094 gitu kalau nggak salah. Nah, cuman di VLAN ini juga sebenarnya ada range tertentu. Contoh misalkan VLAN 1 itu digunakan untuk default VLAN. Jadi VLAN 1 ini sebenarnya nggak bisa dirubah, nggak bisa di-delete, seperti itu. Dia tetap VLAN 1 defaultnya. Nah, kemudian juga ada juga VLAN 2 sampai dengan VLAN 1005 gitu kalau nggak salah. Nah, ini sering kali kita gunakan untuk create VLAN, mengubah VLAN, menghapus VLAN di range ini. Biasanya ini juga bisa disebut sebagai normal VLAN. Nah, kemudian juga ada extend VLAN. Nah, extend VLAN ini range-nya antara 1006 sampai dengan 4094. Nah, ini extend VLAN. Nah, ini kita juga bisa membuat atau mengubah VLAN range tersebut. Tetapi status VLAN ini selalu aktif ya, tidak bisa di shutdown karena di sini ada range-nya. Kemudian juga range-nya selanjutnya ada range of VLAN. Nah, ini 3000-an sampai 4047 gitu. Nah, VLAN ini digunakan untuk penggunaan internal perangkat tersebut gitu. Kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak bisa membuat atau menggunakan VLAN dengan range 3000 sampai dengan 4000 sekian, seperti itu. Nah, biasanya kita menggunakan VLAN-nya adalah VLAN 2 sampai VLAN 1005. Ini normal VLAN. Nah, ini VLAN 100, VLAN 102, VLAN 103 ini termasuk di normal VLAN. Kemudian cara kerja VLAN. Nah, cara kerja VLAN di sini, VLAN ini kan sebenarnya dalam OSI layar itu termasuk di layar 2 ya. Jadi layar 2 yaitu data link layar. Nah, konsepnya begini. Switch. Nih, saya close dulu ya. Switch, ini kan switch nih.
Nah, switch hanya akan bisa meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface VLAN yang sama. Gitu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Misalnya gini, port F00 atau port F01. Nah, ini katakanlah port 01. Misalkan di sini ada range ya. Sini saya tambah dulu range, misalkan ada satu PC. Oke, saya tambahin di sini F04 connect ke PC. Misal di sini F01 F04 range F01 sampai dengan F04 ini dikonfigurasi sebagai VLAN 101 misalkan tadi yang saya setting. Nah, ini VLAN 101 data ya. Namanya data. Nah, ini VLAN 101 sampai dengan VLAN 04 ini adalah data yaitu VLAN 10. Nah, port sisanya default VLAN-nya yaitu VLAN 1. Saat ada traffic dari interface F0 2 gitu misalkan. Nah, di mana interface VLAN-nya adalah 10, maka switch hanya bisa melewati ARP dengan interface VLAN F01 sampai dengan F05. Nah, seandainya MAC address tujuan tidak ada, switch akan melakukan broadcast ARP seperti itu. Nah, ini konsepnya seperti itu di cara kerja ya, frameworknya si VLAN tuh seperti itu. Oke, mungkin masih belum paham. Di sini saya coba implementasikan dulu. Oke, di sini sudah saya create ya VLAN 101, VLAN 102, VLAN 103. Nah, selanjutnya di sini saya akan setting untuk trunking. Trunking ya. Untuk port trunking yaitu saya define di port F01. F01 switch port. Nah, di switch layer 3 ini kita harus define encapsulation. Encapsulation ini ada dua ya protokol di trunking yang harus kita tahu juga, yaitu yang pertama ada .1 key, ada ESL. Kalau .1 key itu protokol untuk semua multi vendor. Jadi bisa Huawei, bisa Juniper, itu bisa pakai .1 key. Nah, kalau ESL ini murni untuk properti di Cisco aja. Switch port encapsulation. Nah, ini trunk encapsulation. Nah, kalau kita setting misalkan di sini switch port mode trunk. Nah, dia akan ke reject. Kita setting dulu di sini first-nya switch port trunk encapsulation .1 key. Oke, baru kita setting switch port mode trunk. Oke, seperti ini. Nah, kemudian juga sama di port yang satu lagi, di sini portnya F02 ya. Interface F02 switch port encapsulation trunk encapsulation .1 key switch port mode trunk. Oke. Nah, ini dua port udah saya setting F01 dan F02. Oke. Sebenarnya kita di sini bisa pakai range ya. Contohnya gini, range-nya gini, interface range F01 range 2. Nah, ini bisa pakai range. Oke. Oke, ini sudah saya setting port F01 dan F02. Nah, selanjutnya di sini saya akan setting di sisi switch-nya, switch access. Switch access di sini port ke arah core switch itu F03. Nah, ini F03. Nah, di sini saya kasih nama dulu host name SW1. Oke, di sini saya coba create VLAN dulu ya. VLAN 101 name data VLAN 10 sama kayak tadi di core VLAN. Terus ini name voice misalnya. Terus VLAN 103 tadi adalah name-nya adalah server. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan setting F0. Sini tadi ke arahnya F03. Soalnya interface F03 saya akan setting switch port mode trunk. Oke. Itu, nah ini seperti ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, dalam VLAN trunking itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama ada port mode, ini switch port mode trunk atau switch port mode access. Kemudian yang kedua ada trunk encapsulation, dan yang ketiga itu ada native VLAN. Nah, kalau switch mode access itu yang tadi saya bilang dia hanya bisa membawa satu VLAN. Itulah mengapa biasanya mode ini sering digunakan untuk endpoint, misal seperti PC, server, atau laptop, itu kan smartphone gitu. Jadi intinya di sini hanya bisa membawa satu VLAN. Kemudian mode trunk ini yang tadi saya jelaskan, mode trunk ini pada umumnya adalah membawa banyak VLAN.
Jadi bisa untuk semua VLAN tuh bisa di allow gitu kan. Tapi kita di sini juga bisa membatasi VLAN sih sebenarnya. Misalkan VLAN 10 aja atau VLAN 101 yang bisa kita allow, bisa di dengan mode trunking ini. Oke. Nah, di sini saya coba lanjutkan VLAN. Nah, kemudian ke arah IP port di sini F01, port F01, interface. Oke. Interface F01. Nah, ini ke akses ya, mode akses karena cuma satu VLAN, switch port, akses. Nah, data ini adalah termasuk di VLAN 101 tadi. Nah, di sini ada IP port juga, berarti kita define di sini switch port voice VLAN 102 itu, no shot. Oke. Nah, ini kita nyalain dulu di sini untuk ininya. Kita coba nyalain config. Oh, sorry. Ini kita nyalain di sini, kita drag drop. Oke. Kita nyalain. Nah, ini juga sama, kita nyalain di sini. Oke, kita nyalain. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan setting DHCP di core switch. Nah, ini tahap pertama saya setting di core switch, nanti akan saya pindah DHCP-nya itu di server. Oke, di core switch saya setting DHCP, IP DHCP pool. Nah, ini VLAN 101 misalkan. Kemudian network di sini IP-nya adalah 10.15.10.0, IP networknya 255.255.0. Kemudian default VLAN-nya adalah ngambil dari si interface VLAN tadi 10.15.10.1. DNS-nya adalah dari server 10.15.13. Saya coba 5 di sini. Oke. Nah, ini 5 saya coba ya. Di sini saya setting dulu untuk IP address-nya 10.15.13.5 255.255.255.0. Oke, untuk gateway-nya 10.15.13.1. Nah, saya coba tes koneksi dulu. Di sini F00 F03, sorry. Switch ports, mode akses karena cuma satu VLAN yaitu VLAN 103, akses VLAN 103 ini adalah VLAN server. Nah, sekarang saya coba tes ya dari PC, dari laptop. Bisa nggak dia ping ke gateway 10.15.13.1. Oke, sepertinya masih belum bisa. Kita cek. Oh, di sini masih belum up F03. Port F03. 03 masih belum up. Sepuluh 15.13.1. Oke, coba kita cek konfigurasinya ya. Oh, di sini belum saya setting, sorry, lupa. Interface VLAN 103. Nah, di sini IP address 10.15.13.1. No shot. Kemudian juga untuk server, untuk voice juga ya, VLAN 102. Nah, ini IP address 10.15.12.1. Nah, no shot. Oke, sekarang saya setting dulu sekalian untuk DHCP-nya F0 IP DHCP pool VLAN 102. Nah, ini networknya adalah 10.15.12.0. Oke, sorry, di sini ada netmasknya. No. Nah, default routernya adalah di interface yang tadi 12.1. Nah, di sini saya tidak menggunakan DNS. Sekarang tadi dari server ya, kita coba tes ping lagi. Nah, ini 10.15.13.1. Oke. Nah, sekarang kita cek tadi di sisi PC-nya apakah memang sudah dapat IP address. Masih belum. Oke, masih belum dapat IP address di sini. So, F01 short mode akses, short 02. Oke, short mode 3.
Oke, belum dapat IP di sini. Sepuluh 15 10 0 101 10 15 DNS server. Interface VLAN-nya sudah ya. Terus VLAN-nya 10. Oh, 10 ini belum saya create ya. Interface VLAN 101. Ini IP address 10 15 10.1 255 255 250. Oke, masyad. Kita coba ya. Sini. Nah, ini udah dapat 10 15 10.2. Kemudian di sini untuk satu lagi juga sama ya. Di switch yang kedua di sini ada portnya F0 F03, di sini F03. Oke. Nah, di sini saya beri nama hostname SW1 SW2, sorry. Nah, interface F03, switch port mode terang. Masyad. Kemudian interface F01. F01 ini adalah yang ke bawah ya. Nah, ini F01. Nah, ini F01 nih. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 101. Oke, di sini belum saya create VLAN 101, VLAN 102, VLAN 103. F01 switch port mode akses, switch port voice VLAN 102. Oke. So interface Oke, kita lihat. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, ini udah dapat 10 15 3 10 15 10.3. Oke, sekarang saya coba tes dari PC yang satu lagi. Ini ping ke gateway, bisa nggak? Ping 10 15 13.1. Oke. Ping 10 15 12 10.2. Oke. Dua ini adalah IP PC yang satu lagi ya. Oke. Coba kita lihat di sini IP-nya. Oke, di sini udah dapat tuh DNS servernya 10 15 13.5. Ini dari si server. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan. Nih, saya delete dulu. Saya coba untuk tambahkan device satu lagi ya. Oke, di sini saya tambahkan device-nya. Sebentar. Ini mana ya ini? Oh, ini sorry. Oke, saya tambahkan access point. Nah, di sini saya tambahkan access point. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan ether channel ya. Nanti tambahkan juga untuk HSRP-nya. Kemudian di sini ada router, firewall. Oke.
Oke, ini seperti ini. Untuk next lab selanjutnya saya akan bahas tentang telnet, SSH di masing-masing device ini. Untuk manajemennya juga, firewall juga, access point. Untuk video ini sampai di sini dulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.